Welcome Taurus, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Isana Swender dan Taurus ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau sekarang kita lagi ada di pertengahan menuju ke akhir bulan Juni. Taurus, di sini kamu punya The Moon. Ada banyak ketidakpastian yang sedang kamu hadapin kayak di sini, atau mungkin lagi gelap lah gitu hidupnya. Aku nggak tahu ya, mungkin ini kayaknya soal langkah selanjutnya yang pengen kamu ambil atau yang bisa kamu ambil yang kamu nggak bener-bener pasti. Ini kedepannya aku ngambil langkah gimana ya, atau harus gimana kayak gitu. Ya yang jelas itu eh kalau kita nunggu semuanya pasti dulu, di posisi kamu sekarang nih Taurus, kamu bakal menunggu sangat lama. Kayaknya nggak akan habis nih kalau kamu nungguin semuanya pasti dulu. Aku rasa justru masukannya atau sarannya adalah gimana caranya kamu tetap melangkah walaupun di tengah ketidakpastian. Soalnya crossing the reading kamu di sini punya uh, Six of Swords. Ya ibarat kamu ada di lautan yang gelap berkabut gitu. Ya, yang anginnya mati kayak ya kalau anginnya mati kan kita nggak tahu ya mau kemana. Dan di situ kayaknya mau gak mau kamu tetap harus tetap harus setting sail, tetap harus berlayar. Mm. Eh, kalau kalau anginnya mati kayaknya enggak sih. Cuma poinnya atau intinya adalah kayaknya ya analoginya sangat-sangat tidak konsisten barusan. Atau ya intinya adalah eh, setidak pasti apapun langkah kamu ke depannya, ini ada titik di mana kamu mau nggak mau harus ngambil langkah. Soalnya tempat kamu berdiam sekarang jelas banget bukan tempat yang ideal buat kamu kalau ngelihat Six of Swords di sini. Ya, tempat kamu sekarang adalah ini mau nggak mau kamu tetap harus harus cabut sih. Iya, tempat yang kamu sekarang udah bener-bener nggak nyaman lah buat kamu tempatin. Soalnya Six of Swords dia beralih ke perairan yang lebih yang lebih tenang, bukan? Dan aku rasa di sini untuk nyari perairan yang lebih tenang, mau nggak mau kamu harus setting sail, mau nggak mau kamu harus terus berlayar. Ya kalau anginnya mati kamu harus pakai dayung sih, ya, iya. Ya pokoknya do something. Even kamu sekarang nggak tahu harus apa yang harus kamu lakuin, do something. Mm. Ya, dan root of the readingnya di sini ada Hermit. Dan di sini kamu bener-bener punya diri kamu sendiri. Kamu nggak bisa tanya siapapun di sini. Kalau ya nggak bisa ask a friend ya, nggak bisa call a friend. Ya masih ada yang ingat gak sih itu kuisnya Om Tantowi dulu? Iya, Who Wants to Be a Millionaire. Ya kamu nggak bisa nanya siapapun. Kamu nggak bisa minta pendapat siapapun, even ke orang yang kamu rasa lebih pengalaman atau lebih tinggi gitu jam terbangnya. Kayaknya akses kamu ke orang-orang itu agak keputus sekarang. Hmm. Ya ada pun orang yang bisa kamu ajak diskusi, orangnya nggak sepengalaman itu mungkin, atau nggak punya jam terbang lebih dari kamu. Makanya kayak ini masukan mereka valid nggak ya kayak gitu. Ujung-ujungnya kamu bakal ngadepin masalah kamu sendiri sih kalau ngeliat Hermit di sini. Ya ujung-ujungnya kamu punya diri kamu sendiri. Dan aku ngerasa di tengah segala ketidakpastian di hidup kamu ya, di tengah segala kegelapan ini kamu bisa jadi cahaya buat diri kamu sendiri sih. Ya seenggaknya kamu jadi tahu apa yang bisa kamu lakuin sekarang, terlepas dari mungkin sebelum-sebelumnya atau biasanya kamu bergantung sama orang lain yang mengharuskan kamu yang ngasih kamu order kayak gitu, yang ngasih kamu perintah harus ngapain, harus gimana kayak gitu. Sekarang semuanya bergantung ke kamu. Dan di ini jujur ini waktu yang tepat untuk kamu menemukan diri kamu sendiri. Terlepas dari apa yang orang bilang, terlepas dari apa yang orang biasa, atau terlepas dari biasanya orang nyuruh kamu gimana pas lagi kayak gini gitu. Sekarang kamu jadi tahu tanpa orang suruh-suruh, kamu jadi tahu, oh ternyata ini yang bakal kamu lakuin. Dan itu penting banget loh. Ya aku rasa di zaman sekarang dimana banyaknya kayak standar TikTok, ya standar sosial media sekarang yang aku selalu bilang kita nge-scroll 3 kali gitu di platform manapun, kita bakal ketemu ada aja satu orang yang ngasih tahu kita harus ngapain. Termasuk ya salah satunya readingan tarot ini sih. Ya ini kurang lebih juga kan sebenarnya aku berusaha untuk nggak begitu, tapi ada aja orang yang ngasih tahu kamu harusnya gini, atau mending di posisi kamu yang sekarang mending kamu begini. Enggak sih, kamu yang punya kendali atas hidup kamu yang lebih tahu atas keputusan apa yang harus kamu ambil di titik ini. Dan aku
sebisa mungkin di tiap readinganku aku kembalikan lagi keputusannya ke kamu, aku kembalikan lagi kekuatan untuk ngambil keputusan itu, kendali itu ke kamu. Iya, dan sekarang kayaknya aku lagi mengingatkan itu lagi sih. Kamu yang punya kendalinya di sini, kamu yang punya kekuatannya untuk ngambil keputusan di sini. Ya, dan di sini pas energinya ada Four of Cups. Dan ini Four of Cups yang baik, aku rasa ya. Soalnya kamu jadi tahu apa yang kamu mau. Kamu jadi tahu apa yang hilang di hidup kamu. Jadi kamu tahu nih nextnya nih Six of Swords. Si kapalnya mau kamu bawa kemana, kamu tahu nih. Kamu kurang apa ya? Kamu lagi pengen, nggak tahu ya, pengen buah apa gitu, lagi pengen semangka, kayaknya semangka ada di mana-mana sih, atau kamu lagi pengen durian King Musang kayak gitu, kayak itu eksklusif nggak sih, tempatnya ada di mana ya, pokoknya gitu. Jadi kamu tahu harus kemana kayak gitu, kamu tahu gimana kemana kamu harus ngarahin kapalnya kamu. Dengan adanya desire di sini, atau apa ya, keinginan soal hal yang spesifik, kayak di sini Four of Cups, dia tahu nih Ace of Cups-nya di mana, dia tahu apa yang benar-benar bikin dia bahagia itu ada di mana, walaupun sekarang dia posisinya belum sampai ke situ ya, seenggaknya dia tahu. Kayak kalau di Pirate of Caribbean, dia punya kompasnya Jack Sparrow gitu, tau gak sih? Ya, yang kalau si Jack Sparrow tuh tahu, udah bener-bener apa ya, udah bener-bener mutusin kalau oh ya sekarang aku butuh ini nih, atau sekarang aku pengen ini, baru si kompasnya itu bisa nunjukin arah yang bener. Kalau si yang pakainya itu dia nggak apa ya, nggak jelas maunya apa, kompasnya bakal muter-muter di situ. Iya, dan aku rasa ya ini four of cups yang baik buat kamu sekarang. Kamu harus tahu dulu apa yang kamu mau, baru dari situ kamu punya arah nih, mau dibawa kemana kapalnya kamu atau hidupnya kamu di tengah segala ketidakpastian kamunya, di tengah segala ketidakpastian yang menunggu di depan kamu ini. Dan sebelum kita buka crowning the reading, aku pengen misahin kartu outcome-nya di sini. Iya, aku pengen bawa agak ke tengah kali ya. Ya soalnya kalau di samping itu ada zodiaknya, ada zodiak sign, terus kalau di bawah jadinya apa coba? Udah bawa ke tengah aja. Outcome-nya di sini aku pengen ngajak kalian untuk main tebak-tebakan, atau istilahnya mungkin melatih intuisinya kalian. Soalnya kesininya aku mulai ngerasa nggak seru kalau aku bawain readingan gini terus kalian dengerin doang. Aku juga pengen ngajak kalian main di sini. Kira-kira outcome-nya bakal jadi seperti apa? Kira-kira apalagi kalau ngeliat Four of Cups ini nih, kamu tahu nih apa yang kamu mau. Nih, outcome-nya bakal jadi apa yang kamu mau atau enggak? Iya. Ya tulis aja di kolom komentar. Kayaknya nggak akan aku bikin live sih. Tulis aja di kolom komentar di bawah ini kira-kira outcome-nya bakal jadi seperti apa. Dan aku rasa ini exercise yang baik, latihan yang baik. Soalnya Four of Cups ini ngajak kamu untuk benar-benar mencari di dalam diri kamu. Kamu maunya apa? Kamu mau ngebawa hidup kamu ke arah yang mana? Oke? Iya, itu untuk outcome-nya. Ntar kita buka sama-sama di akhir. Ya, di sini crowning the reading. Crowning the reading di sini kamu punya Seven of Coins. Dan future energy-nya nggak deh. Ntar future energy-nya bisa agak nge-spoil ending soalnya, bentar-bentar. Ya, crowning the reading mungkin di sini kamu keinginannya adalah something yang everlasting. Sesuatu yang bisa bertahan lama. Dan kalau di sini ngeliat Seven of Coins juga, di tengah segala ketidakpastian di hidup kamu sekarang, yang bener-bener pengen kamu miliki adalah justru kepastian itu sendiri. Kayak kalau ngeliat Seven of Coins, kamu pengen tahu, kalaupun iya kamu lagi menanam sesuatu, kamu pengen tahu ini kapan si pohon ini bisa berbuah kayak gitu. Kamu pengen tahu, kalaupun iya butuh waktu yang lama nggak apa-apa, tapi kamu pengen tahu sampai berapa lama. Seenggaknya kalau di tengah apalagi di tengah ketidakpastian ya, yang hal pertama yang pasti kamu cari ya pasti kepastian itu sendiri sih. Itu cukup logis nggak sih kalau segalanya nggak pasti. Dan kupikir nggak ada kepastian yang bisa kamu dapetin kalau kamunya diem di situ-situ aja. Kamu tetap harus ngelangkah. Makanya di sini ada Six of Swords. Dari 6-nya di Sword, 7-nya ada di Coins, ada di Pentacles. Jadi langkah pertama yang kamu ambil untuk keluar dari ketidakpastian ini itu krusial banget. Itu penting banget. Jadi ya kamu harus hati-hati, tapi juga nggak berarti kamu overthinking juga gitu. Ini langkah pertamanya harus kayak gimana? Enggak, jangan overthinking, ambil aja. Baru ntar dari langkah pertama muncul langkah kedua, langkah ketiga,
Barulah ntar sampai kamu, oh iya kayaknya aku pengennya gini deh. Baru dari situ kamu ketemu Four of Cups-nya kamu. Soalnya kamu punya keinginan yang yang solid. Kamu tahu nih apa yang kamu mau, yang kamu kejar. Tapi kalau di tengah ketidakpastian, kamu nggak ngambil tindakan sederhana, kayak ngambil langkah kayak gitu, kamu nggak akan pernah nyampe ke Four of Cups-nya kamu atau ke Ace of Cups-nya kamu kayak gitu. Jadi langkah-langkah sederhana itu penting. Apalagi di tengah ketidakpastian itu, kayak ngasih tahu kalau uh, kamu masih punya faith itu, kamu masih punya keimanan itu, kalaupun ia harus ku terjemahin secara literal ya, tapi faith aku rasa lebih dari itu sih. Iya. Ya faith kayak kamu ngambil langkah, kamu ngambil tindakan di tengah segala ketidakpastian, itu faith by the way. Itu bukan hope. Ya kalau hope, jadi kalau hope itu Four of Cups, dia berharap nextnya bakal ketemu ini, atau dia berharap di depannya bakal nemuin Ace of Cups yang hilang ini. Tapi kalau Faith enggak, dia yakin walaupun semuanya gelap, walaupun di depan kamu nggak jelas ada apa. Ya future energy-nya ada the sun, dari the moon ke the sun. Tapi di tengah-tengahnya lihat nih, yang ngebatasin mereka adalah Six of Swords. Jadi itu balik lagi ke yang tadi aku bilang, langkah kecil, langkah sederhana yang kamu ambil saat ini, itu yang ngebawa kamu ke the sun, ke clarity yang akhirnya nungguin kamu. Kalau ya, dan ini aku jujur aku nggak expect sih ada the sun di sini ya. Ini kayak, oh ya juga ya. Ini kayak mengkonfirmasi atau mengklarify, memperjelas apa yang barusan aku bilang soal kamu ngambil langkah kecil kamu. Dan ya aku rasa setelah the sun semuanya bakal jelas pada akhirnya sih. Ya mungkin outcome-nya juga bakal jelas. Mungkin gak akan jauh-jauh dari the sun kali ya. Ya kali ya. Ya aku berusaha bawa readinganku lebih playful sih belakangan. Enggak sekarang belakangan aku ngerasa kayak, wah ini kayaknya terlalu deep, apalagi yang hobi ke kartu terakhir yang gede, kayaknya itu terlalu deep. Aku moodnya lagi nggak begitu. Anyway, questioner posisi kamu sekarang ada di Ace of Coins. Ini mungkin kamu secara mentally atau kamu secara personally ada di sini. Kamu lagi mencari-cari peluang di sekitar kamu. Iya. Sama kayak langkah kecil yang tadi aku bilang, langkah kecil itu bisa dimulai dari sesederhana Ace of Coins, ya. Sesederhana kamu berinvestasi ke hal kecil yang kamu lakuin saat ini. Mungkin dari kamu yang bangunnya lebih pagi, atau kamu yang lebih perhatian sama diri kamu sendiri. Mungkin sarapannya kamu lebihin gitu. Sarapannya kamu nggak sebat sama ngopi doang, nggak, sekarang kamu sarapannya ada gizinya kayak gitu. Itu juga kan awal yang baik kan, itu langkah sederhana kan. Iya, dan kalau ngelihat the moon di sini di tengah, ya biasanya aku center of the reading adalah hal general yang kamu hadepin gitu ya, kayak masalahnya apa, soalnya dia ada crossing the reading kan, ada konfliknya di sini. Dan generally sekarang kamu kayak lagi apa, lagi kayak gimana, dan crossing the reading adalah kamu yang konfliknya apa. Di tengah segala ketidakpastian ini, kamu mulai dari hal kecil, dari questionnaire ini, dari yang kamu lakukan sekarang. Dan environmentnya adalah lingkungan sekitar kamu, orang-orang sekitar kamu, lingkungan kerja kamu, kondisi sekitar kamu. Ada Queen of Cups, dan Queen of Cups di sini mereka care sama perasaan kamu. Ya agak lucu aku bilang di situ, soalnya di sini nggak ada kayak masalah kamu tuh nggak peduli soal apa yang kamu rasain, tapi orang-orang sekitar kamu peduli. Ya mungkin kalau ngelihat masalah kamu di sini, ya mungkin mereka pedulinya soal apa yang kamu Ace of Cups-nya kamu yang hilang. Mereka cuma pedulinya soal apa yang kamu cari. Tapi percaya deh, kalau ngelihat di sini Queen of Cups, kamu cukup di-nourish, kamu cukup dirawat. Mungkin di tengah hal yang serba nggak pasti sekarang, atau di tengah kamu mungkin sekarang, mic-nya ke senggol. Di tengah kamu yang sekarang mungkin susah ngambil keputusan, orang-orang sekitar kamu ngerti. Orang-orang, ya simpelnya mungkin pasangan kamu atau
keluarga kamu, orang tua kamu, siapapun yang lagi deket sama kamu sekarang, dia tahu kalau kamu sekarang lagi ngadepin banyak ketidakpastian. Jadi untuk segala hal kecil yang kamu lakuin, mereka support sepenuh hati. Yang kamu lakuin tuh mungkin cuma poinnya 10, ya, tapi support dari mereka itu sampai 1000. Dan mungkin ini kalau kamu terlalu fokus sama effortnya kamu, yang aduh gue cuma bisanya sekarang 10 lagi, kamu gak merhatiin orang-orang sekitar kamu, dan di tengah segala ketidakpastian ini lagi, bakal gampang kamu buat ngedown, bakal gampang kamu untuk menyepelekan kalau gue bisanya cuma segini lagi. Coba lihat orang-orang sekitar kamu, coba lihat support yang mereka berikan ke kamu, atau seenggaknya emotionally, ya, emotional support, soalnya di situ Queen of Cups. Mereka segitu percayanya sama kamu, jadi kalau sekarang kamu meragukan effortnya kamu, usahanya kamu di sini, sayang banget. Ya, mereka percaya banget sama kamu. Yang tadi aku bilang, effortnya kamu sekarang mungkin 10%, tapi supportnya mereka 1000. Gak gitu ya, kalau persen kayaknya 100 ya, 100% ke kamu. Jadi jangan sepelekan usaha kamu sekarang. Dan hopes and fear-nya di sini ada the devil, kamu yang apa ya, terlalu materialistik atau the devil bisa agak begitu sih kadang, terlalu ngeliat semuanya dari hasilnya aja, nggak prosesnya, atau terlalu obses dengan hasil kerjanya, terlalu obses kalau aduh gue bisa gue harus capai target segini nih, kayak Four of Cups di sini kamu jadiin drive gitu, kamu jadiin dorongan untuk usaha kamu, yang mana kalau kamu terus-terusan mulai bekerja atau usaha dari perasaan kurang, yang ada kamu kurang dan kurang terus. Gak bisa kayak gitu, yang ada ya siklus the devil, kamu bakal terus ngerasa kurang dan kurang, bakal terus ada di lingkaran setan dimana kamu ngejar ekor kamu sendiri. Iya, tapi kamu gak punya ekor kan. Anyway, gak penting kayak. Yang jelas jangan terobsesi dengan hasilnya. Iya, fokus sama prosesnya. Kalau ngelihat Six of Swords apalagi ya, fokus sama prosesnya, sama transisinya. Kalau ngelihat hasilnya kayaknya kamu bakal ngerasa kecil banget dengan hasil yang kamu miliki sekarang. Dan satu kartu terakhir nih, outcome. Kayak yang tadi aku bilang, ya aku ngajak kalian untuk nebak outcome-nya di sini kira-kira seperti apa, atau Ace of Cups yang sedang kamu cari di sini dari Four of Cups kira-kira seperti apa. Aku ngerasa mungkin Ace of Cups. Ya, mungkin kalau ada Ace of Cups di sini, ya soalnya kan Four of Cups itu. Kalau ada Ace of Cups di sini mungkin kebahagiaan kamu muncul. Soalnya kalau ngeliat The Devil, dalam prosesnya kamu bisa cukup menderita by the way. Atau mungkin The Empress. Ya, Empress juga oke. Itu berarti itu kayak ngasih tahu kamu kalau kamu nggak terlantarkan sendiri kayak gitu. Sedih banget ya. Empress itu ngingetin kamu kalau nggak kok, dalam prosesnya juga kamu dijamin. Kalau kamu ngerasa prosesnya kecil, ngerasa hasilnya kecil gitu, kamu dalam prosesnya dijamin, nggak ngerasa kekurangan. Kayaknya udah abis tuh tebakanku antara dua itu, antara Ace of Cup atau Empress. Aku nggak tahu tebakan kamu, jadi kita buka sekarang aja. Ya, tulis di kolom komentar. Iya, aku kasih 3 detik terakhir kali ya. 1, 2, 3, udah. Padahal bisa di-post by the way. Anyway, di sini outcome-nya adalah ada 3 sama kayak Empress, tapi 3-nya Three of Cups sama kayak Ace of Cups. Jadi aku pikirnya jalan tengahnya antara Empress dengan Ace of Cups. Gila tuh. Iya, aku jago banget tuh buat ngebela diri. Kayak gitu, udah tebakannya salah, masih aja dicocok-cocokin. Tapi ini Three of Cups yang baik by the way. Iya, kamu nemuin lagi kebahagiaannya kamu. Mungkin dari Four of Cups ini kamu ngerasa ada satu cups yang hilang, kamu bisa ngurangin standarnya kamu dan bilang ke diri kamu sendiri, oke, yang aku punya sekarang juga cukup ngejamin kok. Mungkin Queen of Cups ini kamu udah cukup bahagia dengan keadaan kamu sekarang, jadi kamu nggak perlu segitu ngoyoknya dengan hasilnya entar bakal kayak gimana, kayak The Devil. Dan mungkin Three of Cups ini juga mengajak kamu untuk dalam prosesnya, yuk kamu juga bisa bahagia, yuk dalam prosesnya juga kamu bisa tetap happy, nggak harus nungguin mataharinya keluar dulu, atau nggak harus nungguin semuanya clear dulu. Kamu di tengah ketidakpastian ini juga kamu tetap bisa happy. Yang penting ya itu yang tadi aku bilang, kamu ngambil langkah selanjutnya. Dan aku rasa kebahagiaannya nggak harus yang
Ya ini kamu gak harus nunggu kaya dulu, atau kamu gak harus nunggu sukses dulu buat bisa bahagia. Di tengah perjalanannya sekarang pun Taurus, kamu bisa kok bahagia. Dan aku percaya sih gitu ya. Bahkan walaupun di tengah ketidakpastian, dengan kamu ngejalanin prosesnya sedikit demi sedikit, lewat pencapaian-pencapaian kecil ini kamu bisa tetap bahagia, kamu tetap bisa ngasih. Bahkan kalau ngeliat Queen of Cups ini, kamu tetap bisa ngasih uh, senyum terbaik kamu untuk orang-orang sekitar kamu, gitu kali ya. Agak sulit aku nemuin kalimat barusan, but anyway, Taurus, itu kali ya untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe, dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Taurus lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Taurus ada di hari Senin, barengan sama Aries, Gemini, dan Cancer. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada PKK reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain di situ, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Sekali lagi Taurus, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.